lembaga sosial. Nah, untuk memahami materi pada hari ini, mari simak video berikut ini. Nah, adapun materi pembelajaran kita hari ini, keteraturan sosial, status dan peran, serta lembaga sosial. Nah, tetapi sebelum itu, adapun tujuan pembelajaran kita, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa diharapkan dapat secara rajin dan giat, bertanggung jawab, mampu mengikuti pembelajaran mengenai keteraturan sosial dan lembaga sosial. Dan yang kedua, meningkatkan kesadaran dan membangun disiplin diri melalui keteraturan sosial dan lembaga sosial. Oke nakku, yang pertama kita akan belajar mengenai keteraturan sosial. Nah, keteraturan sosial merupakan realitas yang menggambarkan kehidupan masyarakat yang secara absolut mematuhi nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Nah, sehingga tercipta tertib sosial dalam kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan saling menghormati. Nah, oleh karena itu, keteraturan sosial dalam masyarakat dapat terbentuk melalui unsur-unsur yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, di sini ada bentuk tahapan yang ada di dalam keteraturan sosial. Nah, yang pertama adalah tertib sosial, yang artinya kondisi kehidupan suatu masyarakat yang aman, dinamis, dan teratur karena setiap individu bertindak sesuai nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Nah, contohnya itu pengguna jalan raya yang memahami norma yang berlaku akan menaati aturan lalu lintas. Yang selanjutnya adalah order, yang artinya sistem norma dan nilai sosial yang berkembang, diakui, dan senantiasa dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat. Nah, order ini dapat dicapai apabila terdapat tertib sosial dan setiap individu melaksanakan hak dan kewajibannya. Nah, contohnya itu seperti adat istiadat yang dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam kehidupan bermasyarakat dari dulu sampai saat ini. Nah, yang ketiga, keajekan. Nah, yang artinya kondisi yang berkaitan erat dengan keteraturan sosial, di mana kondisi ini berlangsung tetap serta berkelanjutan dalam kurun waktu tertentu. Nah, contohnya itu lembaga khususnya untuk setiap peserta didik yang selalu datang setiap pagi ke sekolah, atau para petani sawah yang selalu membawa peralatan pertanian setiap harinya. Nah, yang selanjutnya itu adalah pola. Nah, yang artinya corak yang mengakibatkan hubungan tepat dalam proses interaksi sosial, sehingga seringkali keadaan ini dijadikan sebagai model karena dianggap mampu mengatasi dan mengantisipasi perubahan sosial yang berdampak pada hal yang negatif. Nah, contohnya itu musyawarah. Nah, musyawarah yang seringkali dijadikan oleh masyarakat sebagai cara untuk menyelesaikan masalah. Nah, yang selanjutnya adalah status dan peran dalam interaksi sosial. Yang pertama, kita akan belajar mengenai status. Nah, status merupakan posisi seseorang secara umum di masyarakat dalam hubungannya dengan orang lain. Nah, biasanya status ini diperoleh dengan sendirinya. Nah, oleh diri seseorang itu. Nah, adapun jenis-jenis status ada 3. Yang pertama, ascribed status. Nah, ini diperoleh dengan dirinya sendiri. Contohnya itu seperti anak bangsawan yang mendapatkan kehormatan. Nah, dari dirinya sendiri atau dapat dikatakan contohnya itu sama seperti keturunan. Yang kedua, activate status. Nah, yang artinya diperoleh dengan cara disengaja. Nah, contohnya untuk memperoleh gelar sarjana maka harus menjalani perkuliahan terlebih dahulu. Nah, dan juga activate status ini untuk memperolehnya diperlukan juga yang namanya perjuangan dan juga pengorbanan. Yang ketiga, assigned status yang diberikan atau julukan yang diberikan oleh masyarakat sebagai tanda penghargaan, pengorbanan, dan juga jasa. Nah, contohnya itu seperti seorang pahlawan yang dihargai oleh masyarakat, atau mungkin contohnya sama seperti Kiras Bangun atau lain sebagainya. Nah, kita masuk ke dalam peran. Nah,
Jika status sosial merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu dalam organisasi masyarakat, nah maka peran lebih menjurus pada fungsi seseorang dalam masyarakat. Nah, contohnya itu seperti seseorang yang berstatus kepala sekolah. Nah, dia diharapkan berperan untuk memimpin sekolahnya. Kita masuk ke dalam lembaga sosial. Nah, lembaga sosial ini sering juga disebut sebagai institusi sosial, yang artinya pihak yang mengatur rangkaian atau prosedur terkait dengan hubungan antar individu dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, jadi lembaga sosial ini dia itu bersifat mengatur tentang bagaimana individu harus bertindak, berperilaku, serta beraktivitas. Nah, kita masuk ke dalam proses pertumbuhan lembaga sosial. Di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama terencana, yang artinya institusi muncul melalui suatu proses perencanaan yang matang yang diatur oleh seseorang. Nah, contohnya itu seperti untuk mengatasi permasalahan kepadatan penduduk. Nah, maka pemerintah merencanakan untuk melakukan program transmigrasi. Nah, yang kedua tidak terencana. Yang artinya institusi itu lahir secara bertahap dalam kehidupan masyarakat. Nah, contohnya itu dalam kehidupan ekonomi. Nah, kita tahu bahwa dulu sebelum kita mengenal uang, nah kita itu sering melakukan yang namanya sistem barter. Nah, itu adalah salah satu contoh dari kehidupan ekonomi kita di masa lalu. Barter sering menukar barang dengan barang. Nah, dan hal itu juga masih sama dilakukan oleh teman-teman kita yang ada di Papua. Contohnya itu mereka menukar kacang dan juga dengan ikan. Nah, kita masuk ke dalam karakteristik lembaga sosial. Nah, di sini ada 6. Yang pertama, simbol sebagai ciri khas suatu lembaga. Yang kedua, memiliki tata tertib dan tradisi. Yang ketiga, usianya lebih lama dari usia anggota, sehingga adanya pewarisan dari generasi ke generasi. Yang keempat, adanya ideologi atau sistem gagasan yang dimiliki. Yang kelima, mempunyai alat kelengkapan untuk mewujudkan visi dan misi lembaga. Dan yang keenam, punya tingkat kekebalan tubuh. Nah, selanjutnya adalah fungsi lembaga sosial. Yang pertama adalah fungsi manifest. Nah, fungsi manifest ini adalah salah satu lembaga yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan. Jadi setiap masyarakat, setiap orang memandang bahwa fungsi dari lembaga sosial manifest ini dapat diharapkan untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka. Nah, misalnya itu dalam fungsi keluarga. Semua orang mengetahui bahwa keluarga berfungsi untuk melanjutkan keturunan atau dapat dikatakan reproduksi. Nah, tempat mendidik dan memberikan perlindungan pada anak-anak atau sosialisasi. Nah, dan sekaligus juga untuk memberikan kebutuhan sandang dan pangan sehingga anak-anak boleh tumbuh dan juga mandiri. Nah, yang kedua fungsi laten, yang artinya lembaga yang tidak disadari oleh masyarakat atau dapat dikatakan tersembunyi atau hanya disadari oleh orang-orang tertentu saja. Nah, tetapi berpengaruh amat besar bagi perkembangan masyarakat. Contohnya itu seperti keluarga juga berfungsi melakukan pengendalian sosial kepada anggota-anggotanya. Nah, tujuannya apa? Untuk tidak melakukan yang namanya penyimpangan. Baik anak-anak, sekian materi kita hari ini. Ibu harapkan kalian sudah memahami materi yang sudah Ibu berikan. Nah, maka dari itu, nilai karakter apa yang boleh kalian dapat dan boleh kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari? Untuk menjawab itu, silakan tunggu tugas dari Ibu. Nah, sekian dari Ibu. Jaga kesehatan kalian dimanapun kalian berada dan jangan lupa untuk mengkonsumsi makanan-makanan sehat.